Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih bertemu lagi dengan Bu Eli di pembelajaran tematik tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anakku sekalian, 5M dan 1D. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, tidak berkerumun. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, kita harus selalu berdoa agar terhindar dari segala macam virus. Tetap semangat ya anak-anakku sekalian, meskipun kita belajar dari rumah. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus berhati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Dari gambar ini dapat kita lihat ada anak yang memanjat tiang listrik. Ada yang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Ada yang dekat benda elektronik di dalam kolam atau dekat dengan air. Sebaiknya tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya apabila layang-layang tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan tersetrum. Kita tidak boleh memanjat tiang listrik yang berakibat tersetrum apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh membawa alat elektronik ke dekat air, karena apabila terkena air bisa konslet dan tersetrum. Ingat, listrik plus air itu berbahaya. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan, juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Yang pertama, di kamar tidur ada televisi, ada lampu penerangan, ada juga AC. TV dan AC apabila sudah tidak digunakan harus dimatikan. Selanjutnya di ruang keluarga ada TV dan lampu penerangan yang juga apabila tidak digunakan harus dimatikan. Selanjutnya di dapur. Di dapur ini banyak sekali penggunaan listriknya. Yang pertama ada kulkas, ada blender, ada lampu penerangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di kamar mandi ada lampu penerangan, dan apabila tidak digunakan harus dimatikan. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah
sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu akan membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jauhkan perangkat dan jaringan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. Gunakan insulator saat menangani jaringan dan alat listrik. Pastikan voltase perangkat sesuai voltase jaringan. Masuk ke dalam ruangan apabila ada petir. Gunakan pemutus aliran listrik atau sekring. Matikan listrik bila tidak diperlukan lagi. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.